Bapak Ibu dan lagi modul 3 sesi 8 tentang pentingnya gizi dan layanan ibu hamil. Nah, siapa yang di sini ibu-ibu yang sedang hamil? Acukan tangannya. Ibu hamil berapa minggu, Bu? Baru sebulan. Sebulan itu berapa minggu, Bu? 4 minggu. 4 minggu. Ya, mudah-mudahan sehat terus, Bu ya. Jangan lupa selama kehamilan minimal ibu mendatangi puskesmas atau bidan sebanyak 4 kali minimal ya. Maksimalnya setiap bulan ibu harus memeriksakan kandungannya ke puskesmas atau ke ibu bidan. Ada lagi yang sedang hamil di sini, Bu? Nggak ada ya. Oke. Nah, pada masa kehamilan ini ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan, Bu. Nah, selama kehamilan dalam kandungan itu selama 280 hari ya, atau 42 minggu ya kurang lebih. Nah, lalu melahirkan, kelahiran dan nipas 0 sampai 6 bulan itu dihitung 180 hari. Lalu menyusui. Nah, ini jangan lupa pada saat melahirkan si anak itu harus langsung dikasih ASI ya. Dulu waktu orang tua kita, karena ASI yang pertama keluarnya kuning itu suka dibuang. Padahal itu adalah ASI terbaik yang pertama yang harus disedot oleh bayinya ya. Nah, itu karena mengandung kolostrum, Bu, untuk kekebalan tubuh dari si bayi tersebut. Lalu usia 6 bulan sampai 8 bulan itu dihitung 60 hari. Usia 8 bulan sampai 12 bulan 120 hari. Dan usia 12 sampai 24 bulan 360 hari. Jumlahnya 1000 hari pertama kehidupan. Nah, selama ini kondisi ibu, kondisi bayi juga harus dijaga, Bu. Ya, dijaga dengan ibu rajin-rajin mendatangi puskesmas, posyandu, apalagi selama masa kehamilan itu harus sering-sering diperiksa ke bidan atau ke puskesmas ya. Nah, selama kehamilan ibu jangan lupa porsi makan ibu itu harus 2 kali lebih banyak daripada biasanya, Bu. Ya. Yang tadinya ibu 1 piring, ibu 2 piring makannya, Bu. Nggak usah malu-malu sama suami gitu ya. Nah, karena apa? Karena ibu punya bayi di dalam kandungan ibu. Jadi makanannya, nutrisinya harus lebih banyak daripada biasanya, ya. Nah, apa saja isi piring ibu hamil? Yang pertama lauk pauk ya, sebagai bahan protein ya, lalu buah-buahan yang mengandung vitamin ya, lalu makanan pokok. Makanan pokok di sini apa, Bu? Nasi ya, itu mengandung karbohidrat, lalu sayuran ya, mengandung mineral. Nah, keempat komponen dari makanan tersebut itu sangat dibutuhkan oleh ibu yang sedang hamil ya. Pak, misalnya proteinnya nggak ada, Pak, misalnya tidak usah lauk pauk saja, Bu. Misalnya dari ada daging kurban kemarinnya ada ya, atau misalnya ada ayam ya, ada ikan, itu bisa dimanfaatkan untuk sebagai tambahan lauk pauk yang berprotein, Bu ya. Nah, selanjutnya layanan kesehatan ibu hamil. Nah, ibu hamil, ibu siapa tadi yang sedang hamil teh? Ibu Dede. Ibu Dede ya, Ibu Dede Kurniasi. Ibu Dede itu selama kehamilan mendapatkan 10 layanan pemeriksaan kehamilan. Yang pertama mengukur tinggi dan berat badan, Bu. Ya, itu tiap bulan ibu datang itu diukur tinggi badan, berat badan. Itu udah standar biasanya. Terus
keduanya tekanan darah tinggi, ya, ibu ditensi nanti. Nah, bagaimana tekanan darah tingginya, tekanan darahnya gitu ya. Lalu lingkar lengan atas, ya, lingkar lengan atas lila, ya. Lalu tinggi rahim, nah ini urusannya sama Bu Bidan, nggak sama saya, Bu diperiksa. Tinggi rahim, lalu penentuan letak janin. Nah itu suka ada yang itu ya. Kalau yang sekarang pakai USG itu 3 dimensi, itu bisa sampai 3 dimensi kalau di dokter ya. Lalu ada imunisasi tetanus toksoid. Nah ibu nanti dikasih imunisasi itu. Selanjutnya pemberian tablet tambah darah atau TTD, bukan TTD tanda tangan Bu ya. Tablet tambah darah. Ini biasanya tiap hari dikasih sama Bu Bidan tergantung petunjuk dari Bu Bidan. Lalu tes laboratorium. Nah ibu dites Bu, nanti darahnya diambil ya. Untuk mengetahui bagaimana kondisi janin dan kondisi ibunya sendiri. Lalu penjelasan dari bidan, ibu juga berhak mendapatkan penjelasan mengenai kondisi ibu, kondisi janinnya daripada bidan tersebut ya. Lalu pengobatan bila diperlukan. Nah ini misalnya ibu sakit atau janinnya ada apa, itu ibu harus melakukan pelayanan itu. Satu hal yang terlewat di sini Bu, yaitu bila nanti mau melahirkan, ibu harus mencari pendonor Bu, ya. Antisipasi bila ibu kekurangan darah pada saat melahirkan, ya. Pendonor misalnya golongan darah ibu apa, dicari. Biasanya dari dari saudara dekat Bu, ya. Kalau ibu misalnya golongan darah A, berarti antara ayah sama ibu-ibu adalah A, gitu ya. Atau anak ibu juga yang sudah bisa mendonorkan juga sama, pasti salah satunya adalah golongan darah ibu sendiri. Itu, atau tetangga yang lainnya misalnya, atau bisa ke saya juga bisa. Misalnya saya golongan darah O, bisa disedot. Saya sudah biasa donor gitu ya, donor darah. Nah, syarat donor darah itu maksimal 75 hari. Tidak boleh 1 bulan sekali, nggak boleh. Gitu ya, atau sehari sekali, wah. Awat. Baik, Ibu, dari penjelasan tadi ada yang ditanyakan? Khususnya Ibu hamil, Bu Dede Kurniasi. Kira-kira apa yang terbayang nih nanti nih? Nah, nanti Ibu penjelasan yang barusan, yang mengenai isi piringku, layanan, kasih tahu ke suaminya Bu ya. Ada suaminya kan janin Bu ya? Ada, pasti makanya hamil juga ada bapaknya. Nah nanti koordinasi atau komunikasi dengan ayahnya sama bapaknya, bahwa selama kehamilan itu harus begini gitu ya. Atau nanti khusus saya datang ke rumah Bu, biar ngobrol sama si bapak bagaimana caranya menjadi suami siaga. Nah suami siaga itu siap antar jaga. Gitu. Rumahnya sebelah mana Bu di sini Bu? Masjid Al-Mamun. Sana ya Pak, sisi jalan kita. Oh, nusi jalan paling dia. Oh iya. Nah, antisipasi ada apa-apa, Ibu bisa telepon saya, bisa telepon Pak Kades. Ya, di sini ada ambulan desa, ya, komunikasi dengan RT RW, dengan Ibu Ai juga nggak apa-apa. Ya, ketua kelompok bisa membantu apapun yang kondisi yang dialami oleh KPM-nya yang sedang hamil atau yang sedang sakit ya Bu ya. Nah selanjutnya Ibu, ini ada tayangan Ibu ya, yang bisa diambil atau didengarkan. Duh, kok jelek begini sih? Harusnya kan bagus kayak gini. Kenapa Bu? Kok sedih gitu? Ya, apa nanti anak kita bakal tumbuh sehat ya? Nggak kayak tanaman yang kecil ini ya? Ya pasti dong Bu, siapa dulu dong ayahnya?
Ih, ayah, serius. Nih, coba lihat ya, lihat nih. Kalau anaknya nanti nggak tumbuh benar, kan kesian ya. Kesian dari anak yang lain. Ibu lihat ayah deh. Ibu kan tahu, ayah tinggi, besar, dan kuat. Sementara ibu, wanita yang cantik. Jadi, anak kita tuh nggak bakal beda jauh sama kita, Bu. Tapi kan ya, anaknya Ibu Sandra itu yang umurnya 4 tahun, itu kecil ya. Kalah sama anaknya Bu Vera yang umurnya 2 tahun. Sedangkan suaminya Bu Sandra itu jauh lebih tinggi daripada ayah. Kalau kata aku sih, kayaknya tinggi anak itu nggak ngikutin orang tua deh. Ah, masa sih, Bu? Iya ya. Oh iya, ayah tahu nggak gimana caranya biar anak kita sehat? Ibu bingung kan? Daripada ibu bingung, mending kita tanyain sama yang ngerti. Ayah nggak ngerti. Bukannya nggak ngerti, Bu. Daripada ibu khawatir, mending kita tanyain langsung sama ahli anak. Ahli anak. Maksudnya ayah, Bu Bidan, atau orang puskesmas gitu? Nah, itu maksud ayah. Oh gitu. Ya udah, anterin ah. Iya, ayah anterin. Kita harus cari tahu bagaimana caranya supaya anak kita nanti tinggi, sehat, dan pintar. Tinggi kayak ayahnya gitu? Dan ganteng juga tuh. Ih, ngeledek aja ini. Pemenuhan gizi yang menjamin anak tumbuh dan berkembang secara optimal dimulai sejak janin hingga anak usia 2 tahun atau seluruhnya adalah 1000 hari. Dengan mendatangi puskesmas, Bu. Baik, berarti si ibu sama si bapaknya punya rasa tanggung jawab untuk kelangsungan hidup bayi tersebut, ya Bu ya. Nah, kira-kira makanan apa yang diperlukan oleh ibu hamil, Bu? Kalau melihat dari tayangan tadi, yang bergizi, berprotein, karbohidrat, vitamin. Nah, keempat komponen itu ada dalam apa, Bu? Lauk, sayuran, buah-buahan, apalagi? Buah-buahan, apalagi? Nasi, ya. Nah, atau bisa sebut juga 4 sehat 5 sempurna. Cuman karena si ibu hamil ini punya 1 nyawa lagi di dalam perutnya, maka porsi makannya harus 2 kali lipat lebih banyak daripada biasanya. Wios disebut gembul ke punya atau RW genep ke Wios. Oh, wow. Nah ini tadi sudah saya bahas isi piringkunya. Kita coba lihat Ibu. Ini ada kartu pasar, Bu. Jadi kalau ibu nanti misalnya sedang hamil, ibu itu harus punya kartu pasar untuk memelihara atau memberikan nutrisi yang terbaik untuk bayinya. Nah, kita lihat, Bu, sayur-sayurannya. Yang pertama sayuran, ada kangkung, ada bayam, ada terong, ada kacang, ada jagung, ada kentang ya, wortel. Nah, jadi ibu hamil ini nggak ada pantangan untuk makan apa saja, Bu. Ya, tidak ada pantangan, nggak boleh makan ikan, nggak boleh makan ayam, misalnya itu tipu balang nggak, Bu, gitu. Nah, lalu karbohidratnya, ya Bu ya. Tadi sayur-sayuran, sekarang karbohidratnya ada gedang, ada beras putih, ada tepung sagu, ya, jeruk, dan lain sebagainya ya. Ada semangka, ada pepaya. Nah, ini ada masih buah-buahan ya Bu ya, mangga, kacang tanah, kacang hijau, ya, ada tahu, jambu, ya, dan buah yang lainnya. Nah, ada cau ya. Nah ini sumber protein. Nah, sumber protein ada apa, Bu? Tempe. Ada apa lagi? Daging, ayam, teri. Ada ikan laut darat, telur,
telur. Ternyata ikan teri itu bagus sebagai ibu hamil ibu ya. Bagus itu ya. Kalau ada bu, ada satu lagi ikan bandeng bu, ya itu akan membuat si bayi itu pintar bu, karena mengandung omega 3 kalau nggak salah ya. Ada lagi bu, seputar kehamilan, walaupun saya belum pernah hamil, ya sementara perut saya juga kayak orang hamil. Ibu itu Ibu Nina ada pertanyaan? Ibu Erna? Boleh nanya lagi Pak? Iya boleh boleh. Kalau bisa kan watak suami itu berbeda-beda ya. Dia tuh nggak bisa siaga. Tuh cara ngasih taunya gimana gitu? Itu tes siapa? Ibu sendiri atau orang lain bu? Ibu sendiri. Ibu sendiri ya. Ya. Tentunya mungkin jadi curhat ya bu, nggak apa-apa bu. Memang tidak mudah untuk menyamakan satu persepsi dalam satu keluarga ya. Tapi setidaknya kita kasih pemahaman bahwa ini ada anak-anak adalah masa depan kita berdua gitu ya. Bagaimanapun itu darah dagingnya, punya orang tua punya kewajiban dan hak anak juga hak yang menjadi hak bagi anak gitu ya. Bagaimana seharusnya suami menjaga kondisi ibu atau istrinya selama kehamilan gitu. Bahkan setelah kehamilan juga harus dijaga, harus siap gitu ya. Sampai saya dari pas hamil dulu nyusulna kukumbahna, insya Allah alhamdulillah ya sudah pernah saya alami gitu bu. Itu seperti itu bu ya, dikomunikasikan saja dengan suaminya, pasangannya. Ibu Nina nggak ada. Itu anaknya sudah hamil belum bu? Belum ya, masih dijaga dulu ya, mudah-mudahan sehat ya. Ibu ada pertanyaan? Ibu yang dari kader Posyandu ada? Mungkin sering melihat tayangan kayak gini bu ya, sering pasti ya kalau kader Posyandu. Ibu yang juga di PKH, tolong bisa saling memantau ya, KPN PKH yang punya balita juga dipantau atau diarahkan untuk selalu ke Posyandu membawa anak-anaknya atau yang sedang hamil juga. Nanti ketua kelompoknya Bu Ayah bu ya. Ibu Dede tadi tanya hamil 1 bulan bu ya. Pak, kehamilan ketiga masuk data? Enggak, dinasi di aplikasi mah di Ya masuk. Maksudnya komponennya masuk? Cuman di komponen enggak. Jadi paling nunggu lahir. 1 dan 2 aja. Nanti kalau lahir masukin ke kakak, baru diinput menjadi komponen balita. Wah. Ada lagi bu? Boleh satu kali lagi Pak? Boleh Bu Erna? Bu Erna? Jangan banyak dimadu. Bu Erna mah senyum-senyum saja. Gimana Gimana Bu? Tapi luar dari tema ya. Nggak apa-apa. Ya. Cara pola asuh anak tuh kan kita itu suka beda pendapat sama suami. Nah, cara menyamakannya tuh gimana gitu. Jadi si anak enggak ada dilema gitu. Iya betul. Itu aku banget Bu. Curhat. Ya, saya orangnya sebetulnya orang lapangan Bu ya. Tapi dari sisi lain dari sisi ibunya juga begitu. Nah, tentunya salah satu caranya untuk menyamakan persepsi adalah kita mencari sumber informasi yang sama, gitu. Mencari informasi yang sama dari ahlinya, gitu. Kalau kita sama-sama mendengar, melihat sumber informasi yang sama, insya Allah akan ditemukan titik temu antara si ayah dan si ibu cara mendidik anak-anaknya gitu ya. Pastilah dalam satu keluarga tidak semuanya sama. Kita kan diciptakan berbeda-beda, berbangsa-bangsa, bersuku-suku ya. Apalagi suami istri berasal dari keluarga yang berbeda, sosial yang berbeda. Awalnya itu berbeda semuanya. Disatukan dalam satu keluarga ya otomatis tidak bisa langsung semuanya sama satu persepsi. Nah ini juga selain daripada mencari sumber yang sama, juga pemahaman dan istilahnya tujuan yang sama lah untuk masa depan anak-anak seperti apa gitu Bu ya. Itu Bu, mudah-mudahan tidak puas, nanti kita ngobrol lagi dulu ini Bu ya. Ada lagi Bu? Nggak ada. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf bila ada
kata yang kurang berkenan, salam buat keluarga di rumah. Tolong sampaikan untuk keluarga ibu yang ada di rumah, baik ke anaknya, ke saudaranya, ke suaminya, apalagi yang ibunya yang sedang hamil ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.